Oke, kalau dari segi Namtika sendiri, picture-nya bahasnya kayak gimana, Mbak? Soalnya semuanya atau mungkin ada yang materi pilihan gitu, Mbak? Kalau D163 sih kayaknya ikutin Kak Arkan aja. Mungkin Kak dibahas soalnya terus kayak mungkin konsep-konsep dasar yang harus dipahaminya apa gitu. Dari si soal itu. Konsep dasar ya, oke lah. Ya, kita semuanya jaga. Oke, boleh. Iya tuh Kak, boleh. Direview ulang juga. Ya, gitu. Kalau gitu berarti kita main konsepnya dulu aja kali ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita itu ujiannya materinya lumayan ya. Yang pertama itu kan tentang ini. Nah, GGL induksi itu ini sebenarnya materinya dikit. Suaranya agak ribut, sorry. Ya, sini aku lagi di apa namanya di ITB sih di Medan. Tadi aku ada RBL. Suaranya kedengar jelas nggak? Kalau enggak mungkin aku jawabnya dulu. Jelas tapi ini banyak noise. Iya Kak, banyak noise kayak gitu. Oke, bentar ya. Aku nyoba cari pindah dulu. Tes kalau sekarang gimana? Udah lebih jelas belum suaranya? Aman nggak? Oke, jadi kayaknya karena aku pakai masker juga ya Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama itu tentang ini ya, tentang GGL induksi. Nah, GGL induksi itu sebenarnya materinya dikit dan variasi soalnya juga bakal dikit nanti. Mungkin itu yang banyak keluar kayak ini, kayak misalkan apa namanya, kalian tuh punya apa namanya suatu loop logam itu yang bisa fluxnya berubah-ubah. Nah, kalau misalkan kita itu punya suatu apa namanya suatu permukaan, nah permukaannya ini kan luas permukaannya A gitu kan ya. Ini luas permukaannya A, kemudian di sini ada medan magnet B, maka kan kita udah pasti tahu kan ya, untuk fluxnya itu tuh sama dengan B dot A. Nah, B dot A itu apa? Ini kan maksudnya gini. Jadi B dot A itu adalah perkalian dot atau perkalian skalar antara vektor medan magnet dengan vektor luas. Nah, ingat ya, luas itu vektor. Arahnya itu dia tegak lurus sama permukaan. Jadi contoh aja misal tuh kalian punya permukaan gini tuh. Permukaan gini. Nah, terus ini dia ada medan magnet bentuknya sudut theta. Nembus kayak gini. Nah, ini tuh kalian perlu hati-hati ya buat interpretasiin luas yang atas sama luas yang bawah. Kenapa? Nah, untuk yang atas tuh kan vektor A-nya ke atas ini. Ini vektor A-nya ke atas, kemudian vektor B-nya di sini. Artinya apa? Sudut apit antara B dengan A itu sama dengan theta. Sehingga kalian bisa langsung flux magnet sama dengan B dot A. Yang mana B dot A itu bakal sama dengan BA cos theta. Nah, yang agak hati-hati itu kalau yang bawah. Nah, kalau yang bawah, ini kan dia vektor A-nya ke sini. Tapi ingat, vektor B-nya dia ke atas. Nah, artinya apa? Sudut yang dibentuk antara vektor A sama B itu tuh 180 minus theta. Artinya apa? Flux magnetnya itu tuh bakal sama dengan B dikali A dikalikan kosinus 180 min theta. Atau sama dengan minus BA cos theta. Nah, jadi di sini udah kelihatan kan ya. Kalau si medan magnetnya keluar, dia itu fluxnya pasti positif. Tapi kalau medan magnetnya masuk, dia itu fluxnya pasti negatif.
Nah, ini hati-hati banget ya. Kenapa kok aku tekanin meskipun ini nggak ada di soal? Takutnya nanti waktu ujian keluar soal beneran yang kayak gini. Itu kalian kebalik. Itu yang aku takutin. Itu sih. Oke, kemudian kalau misalkan ternyata flux magnetnya itu dia berubah terhadap waktu. Misal dia itu berubah terhadap waktu nah, maka dia akan memenuhi hukum Faraday. Sehingga bakal timbul GGL induksi. Nah, persamaannya gimana? Persamaannya dia GGL induksi. Itu sama dengan minus N turunan dari flux magnet terhadap waktu. Nah, ini turunan ya, hati-hati ya, turunan. Nah, N itu dia seperti kayak jumlah loop-nya gitu loh. N itu jumlah loop-nya. Oke, itu persamaannya seperti itu ya. Nah, jadi misalkan kalau kalian ambil contoh kayak di soal tadi, kan soalku ada yang kayak gini kan. Apa namanya? Ini ada batang, kemudian di sini ada apa namanya? Medan magnet gitu. Ya, ini misalkan kita buat ini aku buat tegak aja deh, biar gampang cari. Ini aku buat kayak gini aja ya. Ini misal R, kemudian di sini ada medan magnet ke arah luar, dia besarnya B, dan si batang ini bergerak ke kanan, maka kalian bisa turunkan untuk apa namanya GGL induksinya. Misal ini L, kemudian di sini panjangnya X, jaraknya. Nah, kalian kan tahu kan di sini flux magnetnya itu sama dengan B dikali L kali X. Sehingga kalau kalian mau cari GGL induksinya, epsilon itu sama dengan minus N, N-nya kan sama dengan 1. Kemudian D flux magnet, dt. Jadi epsilonnya itu sama dengan minus BL. Kebetulan B sama L-nya kan sama ya. Ini dx dt. Nah, kalian kan tahu dx dt itu V. Artinya epsilonnya sama dengan minus BLV. Tapi kalau yang ditanyakan cuma besarnya, maka besar epsilon ini sama dengan kalian hilangin aja negatifnya jadi BLV gitu aja. Nah, ini terkait gininya masih gampangan ya. Nah, yang agak riuh nanti itu kalau di soal itu diminta arusnya kemana. Oke. Ingat. Nah, ini kan kalau kita kembali lagi ke persamaan ini GGL induksi, ini ada tanda minus. Ini itu maksudnya apa? Maksudnya dia itu sifatnya mengcounter atau melawan flux magnet yang udah ada. Nah, seperti di sini. Di sini kan dia flux magnetnya kan nambah ya. Ini kan dia flux magnetnya kan nambah. Flux magnetnya nambah dengan B yang arahnya ke arah dalam. Artinya apa? GGL induksi ini dia itu harus menghasilkan arus induksi sedemikian hingga B-nya keluar atau mengcounter yang ke dalam ini. Nah, jadi kalau kalian pakai tangan kanan, kan itu B-nya harus keluar tuh. Ini dia B induksinya ke arah luar. Ini B induksi, hati-hati. Ini B induksinya keluar, artinya apa? Nah, kalau kalian putar pakai tangan kanan, kalian bakal dapat arah arusnya dia berlawanan jarum jam. Nah, ini kalau yang B yang warna dongker kan dia B eksternal. Kalau yang biru laut kan dia B induksi. Artinya induksinya harus ke sini. Nah, ini tuh termasuk tipikal pertanyaan yang sering dikeluarkan pas ujian ya. Induksinya arahnya kemana? Nah, sebaliknya, kalau misal arahnya kebalik, arah V-nya ke kiri, tapi B eksternalnya keluar bidang kertas atau PPT. Nah, dia tuh artinya apa? Ini kan dia fluksnya berkurang. Fluksnya berkurang dengan medan magnet keluar. Artinya apa? Untuk mengcounter, maka B induksinya juga harus keluar. Nah, B induksinya keluar, artinya arus induksinya kemana? Sorry, ini tadi kebalik.
Tadi yang awal ini induksinya kebalik ya, bukan berlawanan tapi searah. Ini kan karena B induksinya masuk ya yang tadi. Nah, ini I induksinya ke sana. Nah, kalau yang ini yang bawah, dia I induksinya arahnya baru berlawanan yang ini. Berlawanan jarum jam. Oke. Ini terkait yang soal-soal seperti ini ya. Mungkin dia mau tanyain dulu nggak sebelum ke bahasan yang lain? Kak izin tanya Kak, yang tadi di slide sebelumnya kali ya, yang keluar masuk itu buat sudutnya itu gimana ya Kak? Aku masih agak bingung tadi yang 180 min theta itu gimana? Oke, gini. Ini kan dia arah vektor A-nya kan ke luaran ya. Ke bawah kan ya, sorry. Kan dia arah vektor A-nya ke bawah. Vektor normal. Vektornya keluar kan. Tapi si B-nya kan dia arahnya ke sana kan, ke atas. Oh iya, ke atas membentuk sudut gitu ya. Nah, betul, membentuk sudut. Nah, masalahnya kaidah sudutnya itu dia itu harus pangkal ketemu pangkal. Itulah kenapa sudutnya yang ini. Yang 180 min theta sudutnya. Karena dia harus pangkal ketemu pangkal. Oke. Kalau apa normal bidangnya ke atas berarti theta gitu, cos yang langsung ya cos theta gitu. Nah, benar. Kalau hanya ke sini langsung oke. Oke, ada yang mau tanya tapi kalau misalnya soalnya kayak yang tadi di slide setelahnya itu nentuin normal bidangnya itu gimana Kak? Maksudnya? Oh, normal bidang ini ya? Iya. Nah, kalau ini mah suka-suka sih. Kamu mau nentuin ke luar mau ke dalam juga nggak pengaruh. Paling juga antara plus minus doang. Oh, yang ditanya juga besarnya, biasanya bukan vektornya. Oke, ada yang mau tanya lagi mungkin? Oke, kalau belum, mungkin ini contoh soal lain lagi yang sering keluar, itu tuh kayak gini. Ini ada resistor. Nah, ini ada sudut theta gitu, ini batang. Nah, ini itu kabel. Di sini ada medan magnet. Nah, kalian diminta menentukan berapa GGL induksinya. Nah, ini kan sebelumnya kita tentuin fluxnya dulu ya. Fluxnya berapa? Nah, ini kan gamblang aja kan ya, tinggal P kali luas. Nah, masalahnya luasnya berapa? Oke, mungkin kalian kan pakai analogi, bisa kan ya? Pakai analogi lingkaran penuh. Nah, kalau lingkaran penuh, ini kan dia sudutnya 2pi radian. Dan luasnya adalah pi r kuadrat. Nah, kalau dia sudutnya cuma theta, maka berapakah luasnya? Berarti kan luasnya pasti theta per 2 dikali r kuadrat. Gitu kan ya? Nah, sekarang artinya untuk GGL induksinya kan tinggal kalian turunin dV dt. Ini langsung cari besarnya ya. Nah, ini kan sama dengan B kali R kecil kuadrat dibagi 2. Nah, dikali D theta dt. Nah, D theta dt ini apa? Ini tuh dia omega. Artinya ini sama dengan omega BR kuadrat per 2. Nah, ini sering keluar juga soal kayak gini. Nah, mungkin yang lain lagi itu yang kayak soal di modul 6 ya, modul 6-nya RFD. Itu ini ada apa namanya? Ada kumparan, ini ada N lilitan, terus luasnya itu A. Nah, artinya apa di sini? Tapi dia bentuk sudut theta. Nah, di sini kan kalian tahu VB-nya itu sama dengan apa? Sama dengan B dikali A cosinus theta. Tapi ketika masuk ke rumus epsilon, itu kan sama dengan N dV dt. Nah, itu bakal sama dengan apa? Ini sama dengan N dikali B dikali A. Nah, ini kan d cos theta turunkan terhadap waktu. Tapi kita bisa akalin pakai aturan rantai. D cos theta, d theta dikali d theta dt. Nah, ini itu sama dengan apa? Ini sama dengan minus N BA omega sinus theta atau sinus omega t. Di sini aku sengaja ya anggap theta sama dengan omega t gitu. Nah, oke.
Mungkin kalau soal-soal yang kayak gini tuh biasanya ditanyain amplitudonya berapa, seperti itu. Oke, ini terkait yang GKL induksi ya, udah beres. Ada yang mau tanyakan dulu? Kak, mau tanya. Boleh. Tadi kalau amplitudo itu berarti yang mananya, Kak? Yang ini NBA omega-nya, ini amplitudonya. Oh, oke. Berarti yang sin itunya jadi kayak osilasinya atau apanya? Ya benar, jadi kayak osilasi. Kan dia emang osilasi kan? Oh, oke, Kak, makasih. Oke, makasih juga. Ada yang mau tanya lagi? Yang tadi yang gambar atas itu dalam kondisi apa, Kak? Oh, maksudnya dalam kondisi apa itu gimana? Yang ini yang dv per 2r kuadrat. Oh, ini theta, sorry, ini theta. Oh, theta. Oke. Tulisanku kurang bagus, theta, oke, sorry. Gimana? Itu ketika dia umum aja sih, ketika sudutnya theta gitu. Oke. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Oke, kalau belum, mungkin lanjut aja ya. Ini ke induktansi diri sama mutual. Nah, yang pertama itu induktansi diri. Nah, induktansi diri itu biasanya terjadi di induktor ya. Induktor, solenoid gitu. Nah, misal itu dia ini punya apa namanya N per L atau lilitan perpanjang itu sama dengan N kecil. Kemudian luasnya A gitu. Dan di sini dia dialiri arus I. Ya, dia dialiri arus I. Nah, dia itu bakal mengalami induktansi diri yang dinamakan besarannya itu L atau induktansi. Nah, induktansi itu sama dengan mu 0. Bentar. Aku dialiri dulu. Dari sini aku takut ada yang kebalik ini soalnya. Laptopku berkata nggak enak. Bentar. Ini tuh ada di bagian. Nah ini. Oh iya, nanti kalian kalau di holiday itu sampai bab 39 ya ujiannya berarti. Dari 30 sampai 39. Itu materi ujiannya. Nah ini. Sama dengan N VB per I. Sorry. Ya benar kan aku ada filsafat kayak tadi. L-nya itu sama dengan ini N. Tapi dia N yang banyak lilitan ya. N dikali flux magnet dibagi arusnya. Ini L-nya. Nah, itu sama dengan apa? Nah, kalau kalian tahu, VB itu kan sama dengan besarnya medan magnet ini dikalikan luasnya kan ya. Dibagi I. Nah, sekarang masalahnya adalah B-nya berapa? Nah, karena dia induktansi diri, maka itu dia terinduksi karena dirinya sendiri. Sehingga B-nya adalah B karena medan magnet ini sendiri. Karena apa namanya? Karena arus I ini sendiri. Yang mana besarnya adalah mu 0 dikali N per L dikali I. Sehingga kalian bakal dapat induktansinya itu sama dengan, oke ini pakai L kecil aja. N besar dikali mu 0 dikali N besar per L dikali I dibagi I. Sehingga kalian bakal dapat L-nya itu sama dengan mu 0. Oh ini ada A-nya, sorry. Mu 0 dikali N kuadrat. Tapi ini pakai N kecil dikali L kecil dikali A. Nah, ini induktansi diri dari induktor. Nanti dari induktor ini dia bakal menghasilkan tegangan induksi dengan besaran L dI dt. Seperti itu. Nah, kemudian untuk induktansi mutual itu dia biasanya kejadiannya di trafo. Nah, dia biasanya kejadian di trafo gitu kan ya. Dia kejadian di trafo. Nah, misal dia ini ada N1, L1, A1 gitu. Kemudian yang di kanan N2, A2, L2. Maka, ini pakai N gede aja, sorry. Pakai yang banyak lilitan. Maka, seperti kayak tadi, M itu bakal sama dengan N dikali VB dibagi I.
Nah, masalahnya itu tuh I yang mana, VB yang mana, N yang mana. Itu yang menjadi concern. Nah, misal kita tinjau ini M-nya 1, 2. Yaitu adalah induktansi mutual pada induktor 1 terhadap induktor 2. Nah, maka kalian bisa dapetin di sini. Ini tuh bakal sama dengan N2 dikali VB karena kumparan 1 dibagi I. Yang mana ini tuh sama dengan N2 dikali, nah ini kan sama dengan apa? Mu 0 dikali N1 per L1 dikali A1. Dikali A2 dibagi I. Ini kan medan magnetnya karena N1 untuk N2 ke sini. Nah, kalian bakal dapat, ini kali I ya, M12 itu sama dengan N2 dikali N1 dikali mu 0 dikali A2 dibagi L1. Dan sebaliknya, untuk M21 itu bakal sama dengan mu 0 N1 N2 dikali A1 dibagi L2. Oke, ini ada baiknya aku pastiin dulu di Haliday ya. Takutnya aku bakal kebalik nih. Karena M1 M2 ini rawan banget kebalik. Bentar, mana mutual induction ini? Oke, ini kalau yang 21 dia yang 1 di bawah pokoknya. Ya bener, aku kebalik, sorry. Nah, aku kebalik di sini artinya sorry. Ini itu harusnya dia yang atas ya. Ini L2, ini A1. Sehingga di sini A1 ini L2. Nah, di sini dia A2 ini L1. Nah, oke. Jadi makna fisisnya apa? Makna fisisnya itu kurang lebih kayak gini. M12 itu adalah induktansi pada kumparan 1 karena medan magnet dari kumparan kedua. Seperti itu. Nah, jadi ini juga keliru ya. Ini harusnya N1 di sini. Ini N1, ini N1, yang di sini N2. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kan induktansi mutual ini ke trafo ya. Ada baiknya kita langsung ke aplikasinya aja. Nah, untuk trafo, itu biasanya ada kumparan primer sama kumparan yang sekunder. Nah, misalnya yang primer itu dia NP, VP, IP gitu. Di sekunder dia NS, PS, IS. Nah, yang perlu kalian apa betul-betul cuma ini. Efisiensi itu sama dengan PS dibagi PP dikali 100%. Yang mana itu bakal sama dengan VS dikali IS dibagi VPIP kali 100%. Ini persamaan satu yang harus kalian hafal. Dan satu lagi yang harus kalian hafal, atau paham itu ini. NP per VP itu harus sama dengan NS dibagi VS. Nah, udah. Selebihnya kalian bisa turunin sendiri. Termasuk untuk trafo ideal nanti. Trafo ideal itu dia efisiensinya sama dengan 100%. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Nah. Ada yang mau tanyain? Oke, kalau belum, nah berarti kita langsung ke bab selanjutnya ya. Bab selanjutnya itu tentang rangkaian AC. Nah, rangkaian AC itu sebenarnya dia konsepnya simple ya. Oke, jadi misal nih, kalian tuh punya induktor, ini resistor dulu. Kemudian induktor sama kapasitor yang dirangkai seri. Maka kalian tuh bakal dapetin seperti ini. Nah, kalian bakal dapat impedansinya. Nah, misal tuh di sini dia punya tegangan seperti ini ya. V sama dengan V0 atau V maksimum sinus omega T. Nah, sedemikian hingga nanti di sini arusnya bakal sama dengan ini. I maksimum
dikali sinus omega T tambah V. Nah, V-nya itu dia adalah sudut fase. Nah, yang patut kalian pahami itu cuma ini doang. Impedansinya yang pertama itu sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat. Yang mana ini itu sama dengan akar R kuadrat ditambah omega L dikurangi 1/omega C kuadrat. Ini Z-nya ya. Nah, sebenarnya itu kita bisa gambarin dari diagram fasor. Ini diagram fasor ya. Diagram fasor. Nah, ini tuh dia R, di sini ada XL, sama di sini ada XC. Dan di sini kalau kalian tarik kan bakal ada XL min XC tuh. Nah, di sini bakal ada impedansinya Z. Nah, V itu apa? V itu ini. Sudut di sini. Artinya kalian bisa cari V itu sama dengan arcus tangen dari XL min XC dibagi R. Nah, kalian kalau lihat persamaan seperti ini kan kalian bakal peka kan ya? Mungkin bakal peka kalau V-nya itu ada 3 macam. Yang pertama, V-nya itu dia bisa lebih dari 0. Nah, kalau seperti ini dia itu rangkaiannya induktif. Nah, kemudian yang kedua, ketika V-nya sama dengan 0, maka dia itu rangkaiannya resistif atau resonansi. Nah, kemudian yang ketiga, ketika nilai V-nya kurang dari 0, maka rangkaiannya itu dia apa ini? Kapasitif. Oke, ini aku cas dulu ya. Laptop bentar. Oke. Tes suaraku masuk lagi nggak? Masuk, Kak, ada. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, kemudian, ini kan terkait impedansi ya, Z. Oke. Nah, di sini itu yang kalian perlu hati-hati sebenarnya. Oke. Nah, sekarang gini. Tadi kan kalau aku kembali ke diagram fasor, itu tuh dia kan ini R, di sini XL, di sini dia XC. Nah, kemudian di sini tuh ada arus I sebenarnya di sini. Arus I itu pasti sejajar sama R. Maka kalian bisa cari di sini, itu ada VR, kemudian di sini ada VL, sama di sini itu ada VC. Nah, tegangan totalnya yang mana? Tegangan totalnya itu yang ini, di sini. Ini dia V. Nah, ini dia V-nya di sini kan ya, ini V-nya di sini. Nah, artinya apa? Sebenarnya I itu dia selalu tertinggal sejauh V.
dari tegangan. Oke, ini konsep yang kalian benar-benar pahamin ya. I itu selalu tertinggal sejauh V dari tegangan. Nah, jadi ini kebalik ya, ini bukan plus, sorry, tapi ini dia minus. Dia di sini minus V. Nah, tapi kalian mungkin di SMA kan belajar ya. Kalau kapasitif, I-nya mendahului. Kalau induktif, I-nya ketinggalan. Nah, sebenarnya itu ini konsepnya, I itu dia selalu ketinggalan V dari V. Tapi V di sini dia bisa positif, bisa negatif, tergantung dari persamaan yang ini. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing lagi ngapalin seperti kayak di SMA. Ingat ini aja, I itu dia selalu tertinggal sejauh V dari V. Nah, masalahnya V-nya menyesuaikan, dia bisa positif, dia bisa negatif, seperti itu. Nah, kemudian dari sini kalian nanti bakal bisa dapetin ya untuk dayanya. Nah, daya disipasi ingat dia itu cuma I kuadrat dikali R. Ini R ya. Itulah kenapa kalian kalau di SMA itu kan ada kayak gini kan, I kuadrat dikali Z kosinus V. Yang mana kosinus V dia faktor daya. Nah, sebenarnya dia asal-usulnya dari situ. Oh iya, satu lagi. Mungkin ini. Ketika dia resonansi, dia kan berlaku ini kan ya. V-nya 0, artinya apa? Kalau V-nya 0, maka omega XL itu sama dengan XC. Artinya, omega osilasi itu sama dengan 1 dibagi akar LC. Udah, materi rangkaian AC segini doang. Ada yang mau tanyain nggak? Berarti kalau fasor itu yang penting yang harus dihafalin apa, Kak? Nah, fasor itu yang penting kalian harus hafalin itu ini. I sama R itu sejajar. I sama R sejajar, kemudian VL ke atas, VC ke bawah. Nah, ini doang. Ntar turunin aja sendiri. I sama R itu sefase kan ya? Iya, sefase. Gimana? Kalau yang L tuh berarti mendahului si I sama R-nya gitu ya? Atau Ya, benar. gimana sih? Yang iya, yang C yang ketinggalan. Iya, pasti ketinggalan 90 yang C. Gimana? Oh iya, kalian kalau di Vidas itu nggak boleh pakai digit ya, di Vidas. Enggak, aduh. Ya, tapi juga nggak perlu digit, udah gampang sih, jadi nggak masalah. Santai. Oh, mau nanya, itu yang harusnya arus yang RMS ya, Kak? Oh iya, aku baru ingat. Ya, ini harusnya arus yang RMS. Sorry. Nah, sebenarnya gini ya, kalau P doang itu kan I kuadrat R, tapi kalau daya rata-rata, dia pakai I yang RMS. Ah ya, baru ingat, sorry. Yang mana I RMS ini sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Dan demikian pula untuk V yang RMS ya, berarti sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Gimana? Iya, Kak, udah. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi?
Oke, kalau belum, nanti kita masuk ke materi berikutnya ya, materi GEM. Cepat juga. Oke, materi GEM atau gelombang EM. Nah, ini tuh sebenarnya kalau udah cheat sheet ya, kalian salin aja buat cheat sheet bisa sini. Oke, GEM. Nah, GEM itu ada dua medan. Yang pertama ada medan listrik sama medan magnet. Dan ada namanya nanti vektor pointing. Nah, vektor pointing ini dia yang menunjukkan arah lambatnya. Nah, jadi misal kalian itu punya persamaan E-nya sama dengan E0 sinus KX min omega T plus P. Arahnya arah sitopi. Nah, maka kalian di sini bakal dapat apa? E-nya kan dia arahnya Y positif. Nah, arah lambat gelombangnya, karena kan dia di sini KX sama omega T berlawanan tanda, maka dia arah lambatnya itu ke arah X positif. Nah, kalau misalkan di sini aku ganti pakai plus, maka arah lambatnya dia bakal X negatif. Nah, kemudian bagaimana dengan ekspresi B-nya? Nah, ingat, kalau kalian tahu sebenarnya, kalian tuh bakal punya hubungan ini. S, atau ini dia namanya vektor pointing. Itu tuh sama dengan 1/μ0 dikali E cross B. Nah, seperti ini ya. Ini vektor pointing dia menunjukkan apa? Dia itu sebenarnya menunjukkan arah lambatnya. Nah, artinya di sini apa? Artinya di sini tuh kalian bakal dapat, ini kan arah lambatnya X positif. X positif itu sama dengan sesuatu dikali, nah, E-nya kan dia arahnya ya positif. Nah, kita harus cross-kan dengan sesuatu sedemikian hingga dia menjadi arah B. Nah, maka kalian bakal dapat apa? Kalau pakai kaidah tangan kanan, kalian bakal dapat arah B-nya, itu arahnya adalah Z positif. Seperti itu. Ini dia arah B-nya. Nah, kemudian untuk besarnya, untuk besar B-nya ingat, nah besar B-nya itu seperti ini. B itu besarnya sama dengan E dibagi C. Tapi untuk arahnya kalian pakai ini, kalian pakai vektor pointing seperti itu. Nah, vektor pointing ini kalau kalian rata-ratakan, ini tuh bakal menjadi sama dengan setengah μ0 1/2μ0 dikali E kali B. Nah, rata-rata vektor pointing ini tuh dia adalah intensitas sebenarnya. Adalah intensitas dari GEM. Nah, ini terkait dengan EB sama pointing ya. Nah, kemudian kalau misalkan dia merambat di suatu medium tertentu, nanti itu dia bakal berpengaruh. Misal ini, kecepatan rambatnya itu bakal jadi C/N. Kemudian untuk lambdanya, dia bakal jadi lambda/N. Nah, misal dia ini di udara ya, yang lambdanya ini. Tapi untuk frekuensinya dia bakal tetap seperti itu. Nah, kemudian di GEM itu kalian juga berlaku persamaan Maxwell. Nah, persamaan Maxwell seperti ini ya, bentar. Aku cari persamaan Maxwell.
itu ada 4 biji. Ada yang apa namanya? Nah ini ya. Ada yang bentuknya turunan, ada yang bentuknya apa namanya? Aku lupa. Integral, sorry. Ada yang bentuknya turunan, ada yang bentuknya integral. Oke, ini aku simpen dulu ya di sini. Kalian biar bisa aku coret-coret nanti. Oke, tadi kan dia di download. Nah, ini. Nah, ini sekalian aku coret-coret ya. Nah, kalau kalian tahu sebenarnya, yang ini kan dia jadi hukum Faraday. Nah, sedangkan dia yang ini bakal menjadi hukum Ampere-Maxwell. Nah, Ampere-Maxwell itu biasanya kalau di soal dia E-free-nya atau arus bebasnya itu sama dengan 0. Sehingga kalian bisa langsung aja nanti integral tertutup. Ini kan H itu sama dengan kalau di bahan ya. Tapi kalau di vakum, dia itu persamaannya bakal berubah menjadi integral tertutup B dot dl itu sama dengan perubahan flux medan listrik yang kalian turunin terhadap waktu. Seperti itu. Nah, cuma agaknya soal-soal kayak gini jarang keluar sih. Oke. Nah, berikutnya dari GEM itu yang biasanya keluar, yang paling sering keluar itu ini. Tentang polarisasi. Nah, misal kalian tuh punya seperti ini. Ini bidang pertama, ini bidang kedua. Misal ini sudutnya θ 1 terhadap vertikal, yang ini θ 2. Nah, kalian harus hati-hati. Ini kan yang pertama dia di sini I0. Nah, setelah melewati polarisator yang pertama, besar di sini I1, itu sama dengan pasti setengah I0. Nah, kemudian di sini yang I2, itu pakai hukum Malu, sama dengan I1 dikali kosinus kuadrat, hati-hati, θ2 dikurangi θ1. Dengan catatan dia referensinya harus sama. Misal, kalau di sini kan dia referensinya sama-sama vertikal. Jadi berlaku persamaan seperti ini. Ini polarisasi. Kemudian nanti ada juga yang jarang keluar, itu tekanan radiasi. Tapi ada baiknya dipelajarin aja ya. Misal ada cahaya, intensitasnya I, ke suatu bidang. Nah, kalau cahaya ini diserap total, maka tekanan radiasinya itu sama dengan 2I dibagi C. I bagi C. Sedangkan kalau dia dipantulkan semuanya, itu tuh dia bakal P sama dengan 2I dibagi C. Oke, Shadaqallahul Adzim. Materi tentang GEM udah beres. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Mau nanya itu nanti I-nya tuh intensitasnya langsung udah ada nilainya atau bisa kita turunin dari apa gitu? Kalau turunannya ada sih tapi panjang. Mungkin kalau turunan kamu bisa recall di holiday lagi. Karena takutnya nanti kalau panjang, apa ya, selain habis waktu juga malah overthinking nanti. Oh, jadi yang si PR radius ini tuh kayak di soalnya udah ada langsung intensitasnya sekian gitu ya? Iya, biasanya ada langsung sekian nanti. Oke, Kak. Oke, ada yang mau tanyakan lagi?
Iya, kamu nanya sekalian. Nanti tuh kita UASnya tuh esai semua gitu. Kalau sejauh info yang aku tangkap, iya. Kalian isi semua. Nah, cuma terkait teknisnya nanti, apakah isi 5 soal atau isi 7 soal, itu aku yang belum tahu. Makanya kenapa di paket soalku itu tuh, aku sengaja ngasih 2. Ada yang 5 soal, ada yang 7 soal. Dan itu durasinya juga beda sih. Yang satu 3 jam, satu 1 jam 45 menit. Seperti itu sih. Makanya kenapa kok, mungkin kalau kamu udah ngerjain ya, yang paket 1 itu lebih susah jauh daripada yang paket 2. Gimana? Nggak jauh sih, lebih susah aja sih pokoknya. Oke. Ada mau tanya lagi? Oke, kalau belum, berarti kita lanjut ke materi yang paling ya ini paling seru sih. Materi interferensi. Nah, interferensi ini variannya banyak ya. Yang pertama, kita mulai dari yang paling sederhana. Materi interferensi celah ganda. Oke, ini sebenarnya aku juga terbuka sih pertanyaan. Kalau misalkan kalian mau tanya, Kak, ini penurunannya gimana? Atau Kak, ini kerjakan soalnya gimana? Nah, cuma karena di sini kita fokusnya apa namanya tadi di awal ngulangi materi dari awal. Jadi ini aku sengaja review hal yang penting-pentingnya dulu ya. Biar waktunya cukup gitu. Soalnya biar kalian apa namanya? Nggak bosan takutnya. Oke, yang pertama untuk celah ganda. Misal kalian tuh punya ini jaraknya D. Nah, ini kan bakal ngeplek di layar gitu ya. Ini jaraknya L, kemudian tempat ketemunya ini jaraknya Y. Nah, di sini tuh kalian sebenarnya ya konsepnya cuma ini sih. Untuk celah gelap itu tuh berlaku persamaan M dikali lambda sama dengan M ditambah setengah lambda itu sama dengan D sinus theta. Yang mana tetanya itu ini di sini. Ini theta. Kemudian untuk yang terang itu tuh dia M dikali lambda itu sama dengan D sinus theta. Nah, M ini nilainya bebas ya. Pokoknya dia bilangan bulat aja gitu. Mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk sinus theta, karena sudut tetanya sangat kecil, maka dia bakal mendekati tangan theta dan bakal mendekati Y per L. Seperti itu. Jadi kalian bisa ganti di sini pakai Y per L. Seperti itu. Nah, ini terkait celah ganda ya. Masih aman sepertinya. Masih gampang. Nah, berikutnya, ini yang sering bingungin lagi itu ini. Interferensi yang celahnya banyak, kemudian ada lapis tipis sama ya. Kalau celah banyak itu dia masuk ke sini ya sebenarnya. Ke difraksi. Ya, pakai yang diffraction grafting seperti itu. Nah, oke. Nah, ini yang pertama interferensi ya. Oh ya, aku tadi ada lupa yang bahas satu lagi tentang intensitas. Intensitas cahaya akibat interferensi celah ganda. Nah, intensitasnya itu dia persamaannya seperti ini. I itu sama dengan 4 dikali I0 dikali kosinus kuadrat pi dikali lambda dibagi ini
Pi dikali D dibagi lambda dikali sinus theta. Ini intensitasnya seperti itu ya. Nah, yang mana I0 itu sebenarnya dia adalah intensitas satu gelombang cahaya, satu berkas. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk terkait interferensi, nah mungkin yang jadi jebakan itu ada di soalku yang paket 1. Yang paket 1 yang poin 3B. Nah, itu kan dia maksimumnya I0 kan ya. Nah, sebenarnya itu tuh I0 kalau misalkan soalnya seperti ini ya. Misal kalian nanti dihadapin soal seperti ini. Dan di sini maksimumnya I0. Nah, anggap aja I0 itu sama dengan 4 I0 tilde. Atau 4 dikali intensitas cahaya yang lain-lain. Seperti itu. Nah, jadi ketika satu cahaya, dia tuh intensitasnya sama dengan I0 tilde. Tapi kalau dua cahaya, ya sama dengan I0. Seperti itu. Nah, ini mungkin yang agak bingungin ya, karena kalau di tahunku itu ada yang jebakannya seperti itu soalnya. Jadi aku spill aja dari kalian sekarang. Oke. Kemudian habis interferensi celah ganda kita ada ini. Kita lompat dulu ya ke difraksi. Ke difraksi yang celah tunggal. Nah, dia itu persamaan intensitasnya seperti ini. I-nya sama dengan I0 dikali sinus kuadrat I dikali A dibagi lambda sinus theta dibagi dengan Pi dikali A dibagi lambda sinus theta dikuadratin. Nah, A itu apa? A itu ini lebar celahnya. Kemudian di sini ada apa namanya? Jaraknya L ke layar. Kemudian di sini nampleknya di Y gitu misalnya. Nah, kalau difraksi biasanya yang ditinjau itu cuma pola gelap. Pola gelap di mana pola gelapnya itu memenuhi persamaan M dikali lambda sama dengan A sinus theta. Nah, karena sinus theta sangat kecil, maka kita bisa dekatin dengan Y per L. Sama seperti tadi. Oke. Ini terkait difraksi celah tunggal ya. Sekarang gimana kalau kita kawinin keduanya? Nah, kalau kita kawinin, maka intensitasnya ya kita kalikan saja. Nah, di sini itu intensitasnya bakal menjadi apa? Berarti 4I0 dikalikan dengan kosinus kuadrat Pi dikali D dibagi lambda sinus theta dikalikan dengan sinus kuadrat Pi dikali A dibagi lambda sinus theta dibagi dengan Pi A per lambda sinus theta dikuadratin. Yang mana itu tuh sistemnya seperti ini. Ini ada dua celah lebar, ini jaraknya D, kemudian ini lebarnya A gitu. Oke, seperti ini. Ya, ini kita bisa cek ya di di apa namanya Halliday. Ya. Nah, ini kan di sini kalau di Halliday ya, ini kan tulisannya ini kan ya. Ini itu sama dengan IM kosinus kuadrat beta. Nah, IM itu apa? IM itu adalah intensitas yang benar-benar maksimum. Jadi 4I0 ini itu tuh bisa aku serap ke dalam I maksimum atau IM. Nah, demikian pula yang tadi. 4I0 ini bisa aku serap lagi dalam IM gitu. Jadi kalau di soal cuma I0 doang seperti ini, maka I0-nya itu pasti IM atau I maksimum seperti itu.
Ini dia I maksimum. Oke. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Bentar, ini aku login dulu dah. Ada yang mau tanyakan dulu, teman-teman? Aman nggak? Oke, alhamdulillah. Oke, kalau aman. Nah, sekarang kita bisa beranjak ke materi ini. Masih materi cahaya. Yaitu materi diffraction grafting. Nah, diffraction grafting itu tuh sebenarnya dia mulainya dari interferensi banyak banget celah. Atau lebih dari 2 celah. Nah, kalau teman-teman nemuin interferensi lebih dari 2 celah, maka tekniknya seperti apa? Tekniknya silakan teman-teman cari diagram fasor dari medan listriknya. Jadi misal ini ada E di sini, kemudian ada E lagi di sini. Nah, kemudian ada E lagi di sini. Nah, teman-teman bisa silakan jumlah ini resultannya sama dengan apa? Seperti itu. Pakai kaidah diagram fasor. Nah, hasilnya apa? Misal nih teman-teman punya suatu celah seperti ini. Ini itu sebenarnya ada N celah. Dengan lebarnya itu D. Kemudian ini jaraknya L. Dan dia nampleknya di Y. Nah, hati-hati teman-teman. Hati-hatinya apa? Dia itu sebenarnya bakal menjadi seperti ini. Pola gelap sama terangnya itu sama kayak, bentar. Kalau pola gelap kita nggak tahu. Maksudnya jarang dibahas. Tapi untuk pola terangnya, itu tuh sama kayak interferensi biasa. Yaitu M lambda itu sama dengan D sin theta. Tapi D-nya ini bukan sembarang D. Tapi ada D per N-nya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk sinus theta, seperti biasa, kita bisa approx atau kita bisa PDKT-in menjadi I per L. Seperti itu. Nah, ini untuk terkait diffraction grafting ya, teman-teman. Oke, ini aku bisa cek lagi dulu di bukunya. Ya, benar sekali. Oke, bentar. Nah, ini kalau ada sudutnya tetanya ya, tapi kan kita nggak ada tetanya tadi. Ini kalau ada sudutnya teta, tapi kita tadi nggak ada tetanya seperti itu. Nah, dan santai aja sih, biasanya tetanya nggak pakai teta yang cos teta tadi ya. Jadi kita lebih santai gitu. Oke, ini kan yang terkait diffraction grafting ya teman-teman ya. Nah sekarang untuk yang materi optik ini tinggal satu lagi teman-teman, yaitu tentang interferensi lapisan tipis. Bentar ya, aku mau tanya ke temanku bentar. Oke, sekarang aku lanjutin ke materi ini. Yang terakhir yang biasanya keluar.
yaitu tentang interferensi lapisan tipis. Nah, ini tuh agak tricky ya teman-teman ya. Jadi, trikinya di mana? Misal, kalian punya dua medium. Ini N1, ini N2. Yang mana N2-nya ini lebih dari N1. Nah, kalau misalkan ada gelombang masuk, nah gelombangnya ini dia ada yang ditransmisikan, ada yang dipantulkan. Nah, gelombang yang ditransmisikan atau yang diteruskan, dia tidak mengalami perbedaan fase atau delta V-nya sama dengan 0. Tapi yang dipantulkan, dia mengalami pembalikan fase sebesar pi. Nah, kebalikannya teman-teman, kalau N1 dia lebih besar dari N2, maka baik yang ditransmisikan maupun yang dipantulkan itu sama-sama delta V-nya sama dengan 0. Atau nggak ada yang dibalik fasenya, seperti itu. Nah, ini dasarnya dari interferensi lapisan tipis ya teman-teman. Jadi gimana? Kalau misalkan teman-teman punya, ini ada medium 1 sama dengan udara, ini medium N, ini sama dengan udara gitu. Nah, ini kan pasti ada yang masuk, kemudian ada yang keluar gitu kan ya. Atau gini deh, biar lebih estetik. Nah, ini kan ada yang masuk, ada yang keluar. Tapi di sini ada yang dipantulkan langsung. Nah, teman-teman di sini harus meninjau perbedaan lintasan optiknya. Misal ini theta, kemudian di sini V, ya berarti teman-teman harus cari tahu dulu beda lintasan optiknya berapa, atau OPL-nya berapa. OPL itu sama dengan N dikalikan dengan S, yang mana S ini adalah panjang lintasan cahaya dalam medium. Nah, seperti ini. OPL-nya, nah ini N itu apa? N itu adalah indeks biasnya ya teman-teman. Ini indeks bias. Oke. Nah, dari sini biasanya kalau di soal TPB itu, meskipun ada soal-soal TPB yang bisa dikatakan anomali, contohnya itu adalah soalku yang di paket 2 nomor 4, itu anomali karena sudutnya ada. Nah, kalau misalkan sudut tetanya itu kita asumsikan sama dengan 0, maka interferensi lapisan tipisnya seperti ini. Untuk pola terang itu dia bakal seperti ini. M ditambah setengah lambda itu sama dengan 2 dikali N kali D. Sedangkan untuk yang gelap, yaitu M lambda sama dengan 2 dikali N kali D. Seperti itu. Nah, ini untuk interferensi lapisan tipis. Nah, masalahnya, gimana kalau sudut tetanya itu nggak sama dengan 0? Nah, kalau nggak sama dengan 0, maka kalian perlu tinjau lagi. Perlu tinjau geometrinya lagi. Misal ini V. Nah, berarti kan beda lintasan optiknya kan ini kan ya. Yang ke bawah ini ditambah yang ini. Itu delta OPL-nya. Yang mana ini nanti bakal sama dengan 2 kali N dikali D per cosinus P ditambah dengan 2D tangen P dikali sinus theta. Seperti itu. Nah, untuk V-nya itu memenuhi hukum Snellius. Misal ini N0, ini N1, berarti N0 sinus theta itu harus sama dengan N1 sinus V. Oke, seperti itu. Apa ada yang mau tanyakan dulu teman-teman dari sini?
Untuk materi yang cahaya udah beres ya. Kak, aku mau tanya. Oke, silakan, sorry. Lupa kalau di mute. Ya itu Kak, aku pernah kayak nemu latihan soal gitu. Jadi kalau misalnya yang apa indeks yang rumus tadi yang dikasih Kak, akan kan yang indeks bias yang di bawahnya tuh lebih besar daripada indeks bias yang di atas. Nah itu kalau di Halliday itu kayak ada apa kayak ada clue-nya gitu. Ada kayak dua apa tuh kayak ada dua kasus. Jadi kalau yang dia dipantulinnya itu di indeks bias yang lebih kecil atau lebih besar tuh kayak ada pembalikan fasenya 0,5 lambda itu gimana ya Kak maksudnya? Oh, oke, aku paham yang kau maksud. Nah, kalau seperti itu, nah jadi gini. Oh ya, ini tuh ada disclaimer-nya ya. Ini tuh kalau n-nya lebih dari n0. Nah, kalau misalkan n-nya kurang dari n0, maka yang terjadi bakal sebaliknya. Sebaliknya atau bisa dikatakan sama kayak interferensi yang biasa. Nah, itu sih. Mungkin kalau kamu mau nurunkan, nah, ini tuh kan dia ada pembalikan fase sebesar pi ya. Nah, kamu kan tahu. Oke, atau gini aja deh. Misalkan yang mantul ini dia fasenya ini. Y2 sama dengan A sinus omega T plus pi. Nah, yang di dalam, dia itu kan ada delta V-nya kan, yang mana sama dengan 2pi per lambda dikali 2D. Ya udah, berarti kamu tinggal Y1-nya sama dengan A sinus omega T ditambah delta V. Nanti ini kamu gabung, terus kamu kuadratin. Seperti itu. Ya, nanti kamu tinggal cari kapan dia gelap, kapan dia terang, seperti itu. Gimana Pak kamu jawab? Oh, tapi kalau misalnya langsung yang rumus tadi itu dibalikin yang terang jadi gelap, yang gelap jadi terang tuh sama aja ya, Kak? Biar gak usah diturunin kayak gini. Kalau misalkan langsung ya, kalau langsung pakai yang ini sih. Gimana? Iya, Kak. Oh, jadi kalau misalnya kasus yang N-nya lebih kecil dari N0 tuh nanti yang terangnya jadi yang gelap gitu. Iya benar, seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, makasih kembali. Apa ada yang mau tanyakan lagi? Bentar ya.
Oke, kalau belum, berarti kita langsung aja ke materi selanjutnya, yaitu materi relativitas. Nah, bentar, ini kan tadi ada ini kan ya, interferensi lapis tipis. Nah, ini. Nah, pokoknya konsepnya yang ini ya. Ketika dia dipantulkan dari indeks bias yang kecil ke gede, maka dia ada kembalikan fase. Kalau sebaliknya, itu nggak ada. Itulah kenapa kalau misalkan N-nya lebih gede, dia apa namanya? Maksimumnya itu bakal ini. Nah, kalau dia lebih gede, maksimumnya itu bakal kebalikannya interferensi. Tapi kalau lebih kecil, itu bakal sama kayak interferensi yang biasanya seperti itu. Nah, di sini kan udah ada diturunin gitu kan ya. Ini kalau in-phase itu dia maksudnya sefase, dia kan break-nya out per 2. Out itu kan ganjil harusnya. Ya. Oke, ini aku agaknya cek dulu ya. Bentar, ini aku takutnya juga kebalik ini. Kalau kebalik yang susah kalian juga soalnya. Oh, oke. In-phase itu dia maksudnya sefase. Ya. Nah, in-phase itu dia sefase, kalau out-phase dia beda fase. Nah, ini untuk interferensi lapis tipis. Nah, aku ada baiknya cek dulu deh. Aku takutnya kebalik nih, serius. Ya, ini kalau di materi SMA ya. Tapi dia nggak ada itunya, nggak ada N. Oh enggak, ini masih ada. Kenapa, sorry? Nah, ini thin film interference ya. Oke, ini aku pastikan dulu benar-benar, sorry. Karena aku benar-benar takut kalian kebalik ini. Oh, oke. Ini an air, and water, and oil. Phase shift upon reflection. But no shift upon reflection for the lower filter. Oke. Oh, oke. Bentar. Oke. Aku jadi paham di sini. Nah, oke. Jadi, untuk interferensi yang lapis tipis itu, teman-teman harus hati-hati. Oke, jadi ini aku agaknya lebih baiknya aku delete dulu ya yang ini. Karena aku takutnya kalian bakal bingung. Nah, oke. Jadi untuk interferensi lapis tipis, itu kalian harus hati-hati ya teman-teman. Nah, misal di sini ada N1,
ini N2, ini N3. Nah, kalau N2-nya lebih dari N1, tapi N3-nya lebih dari N2, nah ini tuh kan bakal ada interferensi karena dua cahaya ini. Nah, cahaya yang pertama di sini, ini kan dia dipantulkan dari N1 yang kecil ke N2 yang lebih besar. Maka artinya apa? Di sini ada pembalikan fase sebesar pi. Tapi yang N2 di sini, dia kan dipantulkan juga tuh. Dari N2 yang lebih kecil ke N3 yang lebih besar. Maka di sini juga ada pembalikan fase sebesar pi. Maka artinya apa? Di sini tuh untuk pola yang gelap itu tuh bakal sama kayak interferensi yang biasanya. M plus setengah lambda itu sama dengan 2 dikali N2 dikali D. Sedangkan untuk pola yang terang itu tuh M lambda sama dengan 2 dikali N2 dikali D. Kebalikannya, kalau misalkan ini tuh N1, ini N2, ini N3. Tapi N2 lebih dari N1, sedangkan N3 kurang dari N2. Nah, di sini kan dia pastikan ada pembalikan fase pi. Tapi di sini, karena N2 lebih gede daripada N3, maka di sini dia tidak ada pembalikan fase. Artinya apa? Untuk pola gelapnya, itu bakal kebalikannya dari interferensi yang biasanya. Jadi dia di sini gelapnya M lambda sama dengan 2N2D, sedangkan untuk pola yang terang, dia itu M plus setengah lambda, itu sama dengan 2 dikali N2 kali D. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman intinya ingat konsep ini aja ya. Supaya teman-teman nggak bingung, teman-teman ingat konsep. Kalau dari medium yang rapat ke renggang, itu tuh ketika dipantulkan, dia nggak ada pembalikan fase. Tapi sebaliknya, kalau dari renggang ke rapat, ketika dipantulkan, dia ada pembalikan fase. Nah, efeknya apa? Efeknya, pembalikan fase itu, atau pi ini, efeknya adalah menukar rumus. Menukar rumus gelap terangnya interferensi, seperti itu. Oke, maaf ya teman-teman, untuk yang tadi penjelasanku belum matang. Apakah ada yang mau tanyakan lagi dari sini? Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi ya. Apakah menjawab? Iya, Kak, udah menjawab. Oke. Sorry ya, tadi kalau misalkan agak beribet. Aku juga baru ketemu konsep yang, ya, sebenarnya konsep ini itu kalau aku yang pahami sendiri bisa sih. Cuma kan masalahnya untuk memahami sendiri dengan untuk menjelaskan ke teman-teman itu tuh harus agak dibedain. Ya ini bukan tadi ngeremehin ya, cuma dalam artian aku itu takut kalau teman-teman waktu ujian malah nggak paham. Jadi ya udah, aku harus mencari cara gimana caranya biar yang aku bahas itu sesederhana mungkin. Nah, jadi intinya di situ ya teman-teman. Kalau ada pemantulan cahaya dari rapat ke renggang, itu nggak ada pembalikan fase. Tapi kalau dari renggang ke renggang ke rapat, itu ada pembalikan fase. Setiap satu kali pembalikan fase, dia menukar rumus interferensi. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan lagi? Oke, kalau belum, nah berarti kita lanjut aja ke relativitas. Oke, semangat. Ini udah tinggal dikit. Tadi itu nggak aku simpen ya? Astagfirullahaladzim. Oke. Aduh, ini harus tulis lagi, bentar. Kenapa malah discard? Bentar ya, ini aku tulis ulang kepaksa. Ini ada pembalikan fase pi, di sini ada pembalikan fase pi, maka
Rumusnya interferensi biasanya. Untuk yang gelap dia M plus setengah lambda itu sama dengan 2N2D. Sedangkan untuk yang terang nah dia M lambda sama dengan 2N2D. Nah, kemudian di sini untuk yang apa namanya? Ini N1, ini N2 lebih dari N1, kemudian di sini N3 kurang dari N2. Ini tinggal dibalik ya. Pokoknya ingat-ingat konsepnya ini ya teman-teman. Konsep pembalikan fase sama ini. Pembalikan fase itu dia mengubah rumus interferensi atau nuker interferensi. Ini dia menukar rumus interferensi yang celah ganda. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sekarang buat yang relativitas ya. Oke. Untuk relativitas itu yang dibahas ini. Yang pertama adalah tentang postulat Einstein. Nah, postulat Einstein itu dia ada dua. Yang pertama, hukum fisika. Di setiap kerangka itu beda. Kemudian yang kedua dia bahas tentang maksimum yang mungkin dicapai itu C. Nah, ini relativitas ya. Nah, pokok bahasanya itu yang pertama ini terkait dengan transformasi Lorentz. Nah, jadi teman-teman gini ya. Misal, ini tuh ada dua event. Ini di posisinya XA, kemudian terjadi di waktu TA. Nah, di sini dia XB, waktunya TB. Maka, nah ini kan dia terhadap pengamat yang diam. Nah, sedangkan di sini ada pengamat yang bergerak dengan laju V. Nah, dia melihatnya di sini XA aksen, TA aksen, kemudian XB aksen, TB aksen. Nah, ini tuh bakal berlaku rumus seperti ini. Yang pertama, delta X aksen itu sama dengan gamma dikali delta X dikurangi V delta T. Kemudian delta Y aksen sama dengan delta Y, delta Z aksen sama dengan delta Z, kemudian delta T aksen sama dengan gamma dikali delta T dikurangi V delta X dibagi C kuadrat. Nah, gamma ini sama dengan apa? Ini sama dengan 1 per akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Nah, yang perlu teman-teman hati-hati di sini adalah baik delta X aksen, delta Y aksen, delta T aksen, ini itu semuanya harus konsisten. Demikian pula yang nggak pakai aksen ya. Ini itu semuanya harus konsisten. Artinya konsisten itu apa? Misal, kalau teman-teman udah definisiin delta X itu sama dengan XB min XA, maka delta X aksen itu tuh harus sama dengan XB aksen dikurangi XA aksen. Dan demikian pula untuk delta T-nya, itu harus TB dikurangi TA. Ingat ya teman-teman, harus konsisten. Kenapa harus konsisten? Ini nanti itu hubungannya terkait dengan siapa yang lebih dulu, kemudian apakah ketukar, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, buat latihannya teman-teman bisa nyoba di paket yang aku buat, itu di paket ke-2. Paket 2 yang soal nomor ke-6, ke-5, sorry. Soal nomor 5. Nah, kemudian yang dibahas lagi itu ini, terkait dengan proper time sama proper length. Nah, proper time sama proper length itu tuh dia diukur oleh kerangka yang diam terhadap yang ditinjau. Misal,
Ini kan ada kapal, ini V. Kecepatannya V. Nah, bagi orang A yang berada di dalam kapal, ini dia ngukur waktunya delta T. Sedangkan bagi orang yang di luar, dia ngukurnya delta T aksen. Nah, delta T ini dia itu proper bagi yang A. Dan delta T aksen itu dia proper bagi yang B. Nah, kemudian untuk yang impropernya gimana? Nah, untuk yang impropernya, seperti yang teman-teman tahu, berarti kan delta T aksen atau yang improper, ini jangan pakai aksen deh, ini pakai delta TA sama delta TB gitu aja. Nah, untuk yang improper, delta T aksennya sama dengan gamma delta T. Sedangkan L aksennya sama dengan L per gamma. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan proper time dan proper length. Jadi yang proper dia yang diam terhadap yang ditinjau. Sedangkan yang improper ya berarti yang di luarnya. Oke, kemudian sekarang ke kecepatan relatif. Nah, ini tuh sebenarnya simpel aja ya teman-teman. Misal, ini kerangka S, ini kerangka S aksen, kemudian di sini bendanya. Ini bendanya lajunya U gitu. Dan kerangka S aksen dia bergerak dengan laju V. Nah, kalau teman-teman mau mencari laju benda terhadap S aksen, itu sama dengan apa? Nah, kalau di Galileo kan gampang aja kan. Ini sama dengan VBS ditambah VS S aksen. Tapi di sini hati-hati. Untuk relativitas, dia itu harus dibagi dengan 1 ditambah VBS dot VS S aksen dibagi C kuadrat. Nah, demikian pula kalau teman-teman mau nyari VS S aksen. Ini kan kalau di Galileo gampang kan, aslinya VBS dikurangi VB S aksen. Tapi kalau relativitas enggak. Sorry. Ini tuh, ya benar. Ini minus VBS ditambah VBS aksen. Tapi kalau di relativitas dia enggak. Atau ini jangan pakai gini deh, pakai VBS gini aja. Kalau VBS, berarti kan dia VBS S aksen ditambah dengan VS aksen S. Tapi kalau di relativitas dia enggak. Ini harus dibagi dengan VBS aksen didotkan dengan VS aksen S dibagi C kuadrat. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah VSS aksen itu tuh sama dengan minus VS aksen S. Ini yang perlu teman-teman ingat. Dan ini cuma berlaku untuk yang satu sumbu ya. Tapi santai karena untuk TPB kita cuma bahas di satu sumbu doang. Nggak sampai 2 sumbu. Nah, kemudian yang terakhir, untuk ini, untuk momentum relativistik, gampang aja kan ya. Langsung aja perhatikan P sama dengan gamma MV. Kemudian untuk yang energinya, langsung aja E itu sama dengan gamma MC kuadrat atau gamma E0, di mana E0 ini energi diam. Nah, tapi ada banyak variannya. Yang pertama, E itu sama dengan E0 atau energi diam ditambah energi kinetik. Kemudian yang kedua adalah E kuadrat itu sama dengan E0 kuadrat ditambah P kuadrat C kuadrat. Seperti itu. Oke, apa ada yang mau tanyakan dari sini? Sebelum terakhir kita akan bahas fisika modern. Oke, kalau belum, ya udah kita cepet aja. Karena kan janjiku juga 5:30.
fisika modern. Nah, fisika modern itu yang dibahas yang ini. Pertama itu ada tentang radiasi benda hitam. Nah, radiasi benda hitam itu teman-teman bakal dapat rumus ini. Yang pertama intensitas. Intensitas itu I sama dengan E dikali sigma T pangkat 4. Yang mana sigma ini sama dengan 5,67 kali 10 pangkat 8. Ini tuh dia konstanta Stephen Boltzmann. Nah, kemudian temperatur. Jangan lupa dia dalam Kelvin. Sama ini E dia emisivitas. Emisivitas biasanya untuk benda yang gelap sempurna itu sama dengan 1. Nah, kemudian jangan lupa lagi teman-teman, intensitas itu sama dengan apa? Ini itu sama dengan P per A. Yang mana P itu daya dan A itu luas permukaan. Oke, kemudian yang kedua itu ada pergeseran Wien. Nah, pergeseran Wien itu rumusnya ini. Lambdanya itu sama dengan C dibagi T. Yang mana C ini dia konstanta Wien. Itu tuh dia besarnya sama dengan ini. 2,9 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Kemudian yang ketiga itu yang bakal dibahas ada ini tentang efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik itu misal ini ada apa namanya? Baterai tegangannya V-stop, yang mana V-stop ini adalah tegangan untuk menghentikan elektron. Nah, di sini dia ada plat 2 gitu. Nah, kita sinari cahaya. Ini dia panjang gelombangnya lambda. Maka energi cahayanya itu sama dengan HF atau sama dengan Hc per lambda. Nah, kemudian persamaan fotolistrik sendiri itu tuh seperti ini. Hc per lambda itu sama dengan E dikali V stop ditambah V, yang mana V ini adalah fungsi kerja logam. Nah, teman-teman ingat, kalau V-nya masih dalam EV, itu harus teman-teman kalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Pokoknya satuannya harus disamakan, itulah. Jangan sampai satuannya beda gitu. Nah, teman-teman nanti mungkin bakal lihat grafik bentuknya kayak gini. Ini ada grafik bentuknya kayak gini gitu ya. Sorry. Ada grafik bentuknya kayak gini. Nah, ini itu lambda, kemudian di sini V-stop. Nah, ketika dia di sini, ini tuh dia lambdanya lambda kritis. Sorry. Ini tuh FF, sorry. Bukan lambda, tapi F. Ini F. Nah, di sini dia F-nya minimum. Atau sama dengan C dibagi dengan lambda maksimum. Itulah kenapa tadi di soalku ada yang revisi dikit, yaitu lambdanya harusnya lambda maksimum, bukan lambda minimum. Nah, ketika lambdanya kurang dari lambda maksimum, ketika lambdanya lebih dari lambda maksimum, maka efek fotolistriknya dia nggak bakal kejadian. Seperti itu. Oke, kemudian fotolistrik udah, sekarang kita ke efek Compton. Nah, di efek Compton itu misal ini ada cahaya panjang gelombang lambda, di sini ada partikel masanya M. Nah, dia terhambur. Ini cahayanya ke sini, ini lambda aksen, partikelnya ke sini. Nah, sudut hambur cahayanya itu theta. Nah, di sini itu artinya apa? Lambda aksen itu bakal sama dengan lambda ditambah H dibagi dengan MC dikali 1 minus cos theta. Dan yang patut teman-teman tahu di sini, pada efek Compton dia P-nya kekal dan energinya juga kekal. Tapi hati-hati lagi teman-teman. Nah, untuk energi cahaya kan gampang kan ya. Untuk P-nya cahaya kan dia tinggal H per lambda. Kemudian untuk yang energinya tinggal Hc per lambda. Nah, untuk yang partikelnya, ingat, teman-teman harus perlakukan dia secara relativistik.
Ini dia perlakukan relativistik ya. Jadi apa? Untuk P-nya dan E-nya, itu silakan teman-teman lihat di slide yang ini. Persamaannya bakal seperti ini. Oke, mungkin yang terakhir tinggal ini doang ya, peluruhan. Nah, peluruhan gampang aja kan. Peluruhan tinggal N itu sama dengan N0 dikali E pangkat minus delta T dibagi T setengah. Bentar. Kalau T setengah kan dia harusnya waktu paruh ya. Oke. Ini tuh dia ada len 2-nya, sorry. Nah, ini dikalikan dengan len 2. Artinya apa? Ketika delta T-nya sama dengan T setengah, pasti N-nya sama dengan setengah N0, atau setengah jumlah partikel sebelumnya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak, teman-teman? Oh ya, terkait yang ini tuh, yang P kekal sama E kekal, teman-teman bisa nyoba kerjain yang paket 1 nomor 5 ya. Untuk kunci jawabannya, untuk yang paket 2 udah beres, alhamdulillah. Tadi kebetulan ada revisi dikit, gara-gara aku baru sadar yang ini, yang pembalikan fase, tapi udah bener, udah aku revisi. Mungkin untuk revisi soalnya tadi ada 3 ya. Yang pertama itu di soal, yang pertama sama kedua itu sama-sama paket 1 nomor 3 itu ada yang aku ganti untuk nilai X-nya, ada yang salah satuan, ada juga yang salah nilai. Dan ada juga untuk yang di paket 2, nomor 7, itu harusnya lambda maksimum, bukan minimum. Oke, itu maaf ya teman-teman, aku waktu itu emang agak buru-buru buatnya. Bahkan jujur aja yang paket 2, ya mungkin aku udah pernah ceritain kan ya, itu aku buatnya sambil nunggu sholat id di Masjid Salman, karena kebetulan aku nggak pulang. Tapi alhamdulillah, ya meskipun sambil membuat, sambil nunggu sholat, tapi ke cover semua lah ya, maksudnya semua jawabannya bisa aku kerjain, terus juga mungkin salahnya di situ doang, salah ngasih tanda gitu. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Mungkin ini Kak, aku mau nanya tips biar Boleh. hafal rumusnya itu gimana? Oke, sebenarnya ini anu ya, apa rumus itu nggak perlu ya. Yang penting apa namanya, paham konsep sih ya kalau dari aku. Nah, itulah kenapa tadi waktu aku jelasin kan juga aku sedikit singgung-singgung kan mentari terkait konsep kayak tadi, misalkan apa namanya, ketika balik fase itu kalau dia indeks biasanya lebih gede, tapi kalau indeks biasanya lebih kecil dia nggak balik fase seperti itu. Dan seterusnya. Tapi tadi kan aku sedikit kasih pro tip kan, itu kalau kamu turunin, itu kamu bakal bisa buktikan setiap kali fasenya dibalik atau ada perbedaan fase pi, itu tuh dia bakal menukar rumus interferensinya seperti itu. Gimana Mentari? Iya, oke Kak. Terus mungkin ini juga apa jadi pertanyaan yang lain juga. Kalau menurut Kak Arka nanti tingkat soal UAS tuh bakalan setinggi apa dan kita harus belajar sejauh apa gitu biar nggak terlalu ya overthinking juga. Oke, kalau dari aku gini sih, yang pertama mungkin kalian bisa coba yang soalku pakai 2 itu bisa sih. Soalku pakai 2 itu nggak terlalu susah menurutku dibandingin yang pakai 1. Mungkin kalau udah bisa pakai 2, mau nyoba yang lebih susah, yang pakai 1 monggo. Tapi selain itu mungkin kalau kamu punya soal-soal yang terdahulu waktu offline, mungkin bisa dipakai. Sayangnya aku nggak punya ya. Udah hilang juga waktu itu, nggak tahu kenapa. Terus kalau misalkan kamu mau nyoba lagi, itu selain paket 1, paket 2, kamu bisa coba soal-soal di holiday. Yang paket yang bintangnya bintang 2, bintang 3. Nah, ini aku bisa klaim dikit ya. Untuk soal yang aku buat, untuk yang paket 1 itu semuanya setara dengan holiday bintang 3. Tapi untuk yang paket 2, itu tuh semuanya setara dengan holiday bintang 2. Kecuali mungkin yang nomor 4, itu kayak holiday bintang 3 itu. Atau kalau di buku lain, apa ya, survey Jawet gitu, itu kalau nggak salah ada yang sampai bintang 4, kalau nggak salah, lupa aku. Ya itu coba lah ya, bintang 2, bintang 3 dulu gitu. Kurang lebih soalnya kayak gitu sih kalau dari aku. Gimana? Ya Kak udah kejawab deh. Aku udah sih. Mungkin yang lain ada yang mau nanya Oke, lagi sip. gak? Kalau nggak ada pertanyaan, kayaknya dicukupkan aja Kak. Udah lama banget. Ya.
kakak Akannya juga takutnya capek gitu. Ganti. Nggak apa. Oke, kalau dari aku udah ya udah, berarti aku kembalikan lagi ke Mentari. Makasih banyak Mentari. Ya, oke. Makasih juga Kak Arkan ya. Jadi kita semua juga tadi udah nge-review banyak materi. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman di sini semuanya, baik yang join atau yang nggak join, bisa dimudahkan UAS fisikanya gitu. Oke, buat Ya moga-moga 100 semua lah ya kalau dari aku. amin. Oke, mungkin buat feedbacknya nanti ada di grup angkatan dan soal pembahasan recordingnya juga nanti dibagiin gitu. Makasih teman-teman dan makasih Kak Arkan. Boleh leave. Oke, makasih banyak juga teman-teman dan Mentari. Semangat ya teman-teman. Gampang insya Allah, santai. Oke, aku izin leave dulu ya. Dadah.